Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Menghadapi, mahasiswa unsur non reguler semester 3. Di sini saya akan mereview pertemuan hukum pidana lanjutan tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana. Perbarengan atau perbuatan atau concurrent reals diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Concursus real berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat, contoh A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana, masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Contoh, Dedi melakukan pencurian dengan ancaman hukum pidananya 5 tahun, melanggar pasal 362 KUHP, dan Dedi juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukuman pidananya 12 tahun, serta Dedi membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidana 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Dedi dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah 1/3 dikali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dani, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di jalan raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Dani. Dani terkena pasal 368 ayat 1 KUHP. Pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun, serta Dani juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Dani juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Jadi Dani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Concurrent reals yang berupa kejahatan diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunakan atau diperingan. Contoh A. Melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 12 dikali 2 sama dengan 2 tahun 8 bulan atau sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Contoh, Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan kurungan dan penjara, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan, bukan. Konklusir, pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh A. Melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan,
maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan atau dalam kurung 1 tahun 4 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan, tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan. Pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian. Pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutuskan atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkurs berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana. Stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan namun menuntut sistematika KUHP memberatkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.